Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film hehewanan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas film hehewanan terbaru yang sering kalian request berjudul Hungry tahun 2026. Entah siapa yang lapar, namun pastinya tidak ada kaitannya dengan bisnis dapur. Oke lah, daripada hewannya keburu kabur, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana poek hutan berawa yang berada di wilayah New Mexico. Di tengah heningnya malam, seekor aligator penangkaran dengan ukuran yang sangat besar terlihat bersiap mencari mangsa. My God, bukannya mendapat mangsa, aligator ini malah diserang oleh seekor hewan misterius. Kira-kira hewan apa yang mampu menyerang aligator terbesar di wilayah ini? Masa nggak tahu? Kemudian, scene beralih pada duo kewes cantik bernama Hannah dan Sistine yang sedang berpesta oleng di Ojons Bar cabang New Mexico. Setelah dibawakan 6 sloki anggur putih cap orang utan, Sistine yang saat ini sedang berulang tahun langsung menyalakan api biar minuman ini terasa semakin membara di dalam lambung. Beberapa saat kemudian, Hannah langsung memperkenalkan seorang pria bernama Rodrigo, seorang tour guide yang bekerja di Ojons Rarakitan, di mana saat ini Hannah berniat mengajak Sistine untuk ikut berpetualang melintasi rawa-rawa sembari melihat keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ini. Mengetahui Sistine sedang berulang tahun, Rodrigo berkata jika ia akan memberikan harga spesial bagi mereka berdua. Dirasa seru juga, Sistine pun akhirnya menyetujui ajakan Hannah, hitung-hitung merayakan hari ulang tahunnya. Di keesokan harinya, setibanya di titik penjemputan, Rodrigo langsung mengabsen para wisatawan yang akan ikut dalam turnya. Di mana untuk rombongan pertama, ada sebuah keluarga cemara yang terdiri dari si kakek dan juga anak cucunya yang sudah tidak sabar melihat aligator di alam bebas. Hingga sesaat kemudian, Sistine dan Hannah akhirnya datang dengan kondisi masih kobam, sisa party semalam. Meskipun masih ngantuk, mereka pun langsung menaiki mobil. Sally, Tim, my son Mikey. Hey, Dion Edwards. Lalu untuk wisatawan terakhir, ada seorang wanita karir cantik rupawan bernama Malika, di mana ia hanya ingin mengisi waktu setelah meeting dengan para pemilik dapur bergizi. Kemudian dengan raut wajahnya yang seolah merasa jijik, Malika pun langsung memasuki mobil buluk milik Rodrigo. Yeah? Okay. Yeah. Go. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka pun sampai di dermaga Ojons Rarakitan. Sebelum memulai petualangan, mereka pun dipersilahkan untuk memilih-milih souvenir dan oleh-oleh terlebih dulu, sementara dirinya akan mempersiapkan perahu wisata. Ready? Yes. Got it? Beautiful. Yeah. Some was much uglier than this. Gators. I got my gator. See Mikey. You can kill someone with that. Sementara yang lain sedang memilih-milih souvenir, seorang ibu-ibu bernama Sally merasa ngeri saat melihat tangkurak besar bertaring panjang di museum ini. Melihat kekepoan pengunjungnya, seorang manajer bernama Walker memberitahu jika tangkurak ini merupakan tangkurak hippo alias kuda Nil, dan meski kelihatannya sangat gemoy, namun mereka diperingatkan untuk jangan gegabah karena kuda Nil ini merupakan hewan paling berbahaya yang bersifat teritorial. Bahkan hewan-hewan buas lainnya pun akan langsung wipe out jika berhadapan dengan kuda Nil. Seketika mereka pun tercengang saat mendengar fakta mengerikan tentang kuda Nil yang selama ini mereka anggap gemoy dan tidak berbahaya.
Singkat waktu setelah melakukan persiapan, Rodrigo langsung mengajak para wisatawan untuk memulai petualangan rarakitan. You mind? I'll give you a hand. Right over. Get it down. Okay. Namun sebelum berangkat, Rodrigo berkata jika selain melihat banyaknya hewan-hewan lucu di wilayah ini, tujuan utama mereka adalah melihat aligator terbesar yang telah dipasangi GPS. Dan itu berarti mereka diperingatkan untuk jangan pernah mencelupkan apapun ke dalam air karena akan sangat berbahaya. When do we see the big one? Oh my gosh, you want to... Will be worth the journey, Tim. Singkat cerita, setelah seru-seruan menyusuri rawa, Rodrigo yang tiba di titik lokasi GPS langsung memancing kemunculan si tokoh utama, yaitu aligator terbesar di wilayah ini. Namun setelah dipancing menggunakan marshmallow, mereka pun heran karena tidak ada tanda-tanda kemunculan si aligator. Tak seperti biasanya, Rodrigo berniat memancingnya menggunakan paha ayam. Dirasa ada yang salah, Rodrigo berniat mencarinya tepat di titik lokasi GPS yang dikenakan oleh si aligator. Something big. You're gonna call it in, right? My God, seketika mereka pun syok parah saat mendapati si aligator yang mereka cari sudah modar dengan kondisi buntung dan terkoyak. Dirasa ada predator lain yang lebih besar, Rodrigo pun berniat untuk segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi, si Malika malah memaksa Rodrigo untuk menepi agar dirinya bisa memotret bangkai tersebut dari dekat, di mana ia akan memberikan tips sebesar $300 jika Rodrigo menuruti keinginannya. Mendengar hal itu, seorang aki-aki bernama Jim memperingatkan Rodrigo untuk jangan gegabah, di mana duit $300 tidak sebanding dengan nyawa. Dirasa ada benarnya, Rodrigo pun bergegas untuk pergi dari tempat ini. Baru saja beranjak, seketika mereka pun panik saat perahu ini seolah menabrak sesuatu yang besar di dalam air. Lalu tiba-tiba bagaikan insiden Titanic KW, mereka pun akhirnya kecebur setelah perahunya malah tamplok. Get back on the boat! Where's the captain? Di tengah situasi genting, mereka pun panik saat Rodrigo tidak kunjung muncul ke permukaan. Di saat itu pula, si biang kerok Malika hanya bisa memanjat pohon seperti beruk. Hingga tak lama kemudian, Rodrigo akhirnya mengambang dengan kondisi terluka. Saat ketegangan mulai mereda, kini mereka pun syok saat melihat pendarahan parah di dada Rodrigo, seakan tertusuk taring yang begitu besar. Dirasa tidak ada cara lain, mereka pun berniat menghentikan pendarahan ini dengan cara dibakar sebelum Rodrigo modar kehabisan darah. Mendengar hal itu, Rodrigo meminta mereka memanaskan pisau menggunakan suar yang tersimpan di box kuning. Nice and easy. Nice and Got my knife. It's steel. Get that blade as hard as Okay. All right. I can help you. I can help. Look at me, look at me. Don't look at that. Hey, now! Please! Someone's hurt! Help us!
Singkat waktu mereka pun merasa lega saat melihat Rodrigo sudah siuman. Melihat kekacauan yang terjadi, Jim pun merasa jika hewan yang menyerang mereka adalah seekor kuda Nil yang merasa tidak suka teritorinya dimasuki. Mendengar hal itu, Rodrigo pun membenarkan tebakan Jim, di mana saat tenggelam dirinya hampir remuk oleh rahangnya yang begitu besar. Beruntung saja dirinya masih bisa selamat. Namun kini, Rodrigo tidak bisa memanggil bantuan karena radio komunikasi pastinya sudah rusak terendam air. Maka dari itu, satu-satunya kesempatan mereka adalah bertahan sampai malam, karena biasanya Walker dan rekan-rekannya akan melakukan pencarian jika ada anggota Ojon Serarakitan yang telat pulang ke dermaga. Di mana kini, mereka hanya perlu bertahan sampai malam tiba. Di sore harinya, Sally pun panik saat melihat kondisi Rodrigo kembali memburuk. Ia pun merasa jika luka di dadanya mengalami infeksi akibat jigong kuda Nil yang mengerak. Sementara di atas pohon, Hannah yang kegerahan langsung membuka sweaternya untuk mengambil air. Hingga kelakuan Hannah akhirnya memancing perhatian remaja predator kutang yang bernama Mike. Ia pun sangat terkesima saat melihat ketobrutan Hannah. What, are you giving up? First try, really? Okay. All right. Lucky day. Sesaat kemudian, setelah mendapatkan air kemasan, Jim dan Mike langsung membagi-bagikannya pada para wisatawan. Namun baru saja merasakan kesegaran, seketika mereka pun panik saat melihat pergerakan di dalam air. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha memanjat pohon. Come on, Mom, go get high. Ayah, why? Di tengah situasi genting, si Sally malah mengadakan acara kecebur segala. Melihat hal itu, Sistine yang berjiwa pahlawan berniat untuk menolong Sally. Bring her over here. Over here. That's it. Baru saja Sally diselamatkan, kini si Tobrut Hannah yang giliran kecebur. Dan saat yang lain bersusah payah, si Malika hanya bisa cineten di dahan pohon seperti Tarzan Ek. Di tengah kepanikan, Hannah diminta untuk mendekati dahan yang dekat dengan air. Kemudian, Sistine pun bergegas untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Jim yang merasa Hannah tidak akan selamat, langsung berpamitan pada putrinya, di mana ia akan berusaha memancing si kuda Nil. Come to me. Listen, I'm gonna make it. Good. Lah, baru saja nyebur, si Aki Jim langsung tewas dicaplok kuda Nil. Di saat itu pula Sistine berusaha untuk menolong bestinya ini. My God, sungguh mubazir. Si bohai Hannah akhirnya tewas dicaplok kuda Nil. Hingga dari kejadian ini, mereka pun seakan tidak percaya jika dalam sekejap saja, dua orang harus menjadi korban. I can't. Di malam harinya, Walker mulai merasa khawatir saat rombongan Rodrigo belum juga kembali. Dirasa telah terjadi sesuatu, Randy pun mengajukan diri untuk mencari Rodrigo bersama seorang temannya. Akan tetapi Walker yang tidak ingin membayar duit lembur, memutuskan untuk mencarinya sendiri. Kembali ke TKP, Mike One Direction merasa heran karena sudah poek begini namun tim pencari yang dikatakan Rodrigo belum juga menunjukkan tanda-tanda pencarian. Begitupun si Malika yang sedari siang hanya nyengcle di atas dahan. Ia pun merasa jika tim pencari tidak akan datang. Lantas dengan kondisinya yang semakin melemah, Rodrigo merasa jika HP pelacak yang tersimpan dalam bagasi kini sudah matot akibat kemasukan air. Maka dari itu ia ingin seseorang membawakan HP tersebut, kali aja masih bisa
bisa dinyalakan. Mendengar hal itu, Malika yang tidak ingin modar langsung menolak dengan alasan tidak bisa berenang. Sementara itu, Sally yang tidak ingin kehilangan anggota keluarganya lagi, tak ingin Mike mempertaruhkan nyawa. Di tengah adu bacot dan alasan klasik para pengecut, Sistine yang tidak punya pilihan langsung mengajukan diri untuk mengambilnya. Meskipun beresiko, Rodrigo meminta maaf karena dirinya tidak bisa membantu akibat luka di dadanya yang semakin memburuk. Lantas, mereka pun diminta untuk menyalakan api di sekeliling perahu menggunakan pertamak oplosan karena cenahku Daniel ini takut terhadap api. Good job, Mikey. Setelah api dinyalakan, Sistine berusaha menguatkan mental sebelum nyebur ke dalam air. Sesaat kemudian, Sistine pun syok parah saat melihat jasad Hannah mengambang di bawah perahu. Di tengah rasa syok, ia pun bergegas mencari HP milik Rodrigo di dalam bagasi. Setelah mendapatkan HP, Mike mengajak Sistine untuk bergegas karena sebentar lagi api akan padam. Sekembalinya ke permukaan, Rodrigo pun berniat untuk menyalakan HP-nya dengan menggunakan trik jadul, yaitu mencopot dan memasangkan kembali baterainya. Ternyata lebih bandel dari HP Ipong, HP Smasnuk J1 ini bisa kembali hidup meski sudah terendam air. Dan kini, Rodrigo bisa mengaktifkan sistem pelacak lalu menunggu kedatangan rekan-rekannya. Sementara di sisi lain, Walker pun heran saat radar Rodrigo terlihat sangat jauh dari jalur wisata. Lantas ia pun bergegas untuk menjemputnya. You hear that? Singkat cerita, seketika mereka pun merasa lega saat melihat kedatangan seseorang. Hingga saat Walker datang, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai mereka terdampar di tempat ini. Lantas, Rodrigo langsung menceritakan semuanya setelah mereka menemukan bangkai aligator penangkaran yang tewas dicabik-cabik Ku Daniel. Mendengar Ku Daniel berkeliaran di wilayah ini, Walker yang panik langsung mengajak semua orang untuk pergi. I'm Mike. Hi, Mike. Setelah dievakuasi, Malika yang centil malah sibuk memakai sepatu high heel pay leather kesayangannya. Tak cuman itu, Malika pun malah ngebacot dengan menyalahkan pihak Ojon Serarakitan yang tidak becus menjaga keselamatan para wisatawan. Mendengar bacotan Malika yang tidak tahu diri, Mike yang muak berkata jika semua ini tidak akan terjadi jika Malika tidak ribut pengen memotret bangkai aligator. Hey, Eta si Goboy, gara-gara keberingasan Malika yang tidak terkontrol, Mike yang terdorong harus kecebur ke dalam air. Lalu tiba-tiba my God, akibat kedongoan si Malika, Mike pun harus tewas dicapluk Ku Daniel. Ketika Sally histeris, Malika hanya bisa orongoh melihat kejadian itu. Dirasa sudah tidak aman, Walker memutuskan untuk menunda kepergian sampai si Ku Daniel itu pergi. Hingga sesaat kemudian, Sally yang terpukul terlihat kena mental saat seluruh keluarganya kini sudah tiada. Di saat itu pula, Walker berniat untuk menembak Ku Daniel tadi menggunakan peluru bius supaya mereka bisa pergi dengan aman. Lah, seketika mereka pun panik saat melihat Sally malah nyebur ke dalam air. Rupanya, Sally yang sudah tidak memiliki tujuan hidup akhirnya memutuskan untuk menyusul keluarganya ke alam barzah.
Melihat hal itu, Walker bersiap dengan senjatanya sambil meminta Sally untuk kembali. Akan tetapi, Sally pun langsung lenyap di dalam gelapnya rawa. Setelah lolos dari cengkramanku Daniel, Walker yang mengalami pengkor berusaha meminta bantuan Rodrigo. Akan tetapi, Rodrigo ternyata sudah tewas setelah lukanya terbuka akibat dihajar oleh si Malika. Di tengah kebingungan, Walker meminta Sistine dan Malika untuk memancing siku Daniel supaya dirinya bisa pergi ke atas perahu. Akan tetapi, Malika yang tidak tahu diri ini langsung menolak dengan alasan belum mau mati. Muak dengan kebiadaban si Malika, Sistine berkata jika malam ini 3 orang mati gara-gara kelakuan Malika yang sangat najis. Dirasa ada benarnya, Malika langsung membantu Sistine untuk memancing siku Daniel. Oh my god, rupanya kuda Daniel ini tidak terpancing. Betapa leganya mereka saat Walker berhasil mengusir kuda Daniel tadi menggunakan flare. Setelah menaiki perahu, Sistine pun merasa lega saat menemukan tas milik Hannah yang berisi cemilan dan juga handycam. Lantas ketika yang lain sibuk mendayung, si Malika malah sibuk lelebok. Singkat waktu, karena gelapnya situasi rawa, mereka pun memutuskan untuk berlindung di dalam bangunan terbengkalai bekas penangkaran. Setibanya di dalam bangunan, Walker pun kaget saat menyadari jika tempat ini merupakan tempat jagal yang dibangun pada tahun 1912, di mana ketika itu para warga yang mengalami krisis daging terpaksa harus menernak kuda Daniel. Tapi naasnya, rencana tersebut tidak berlangsung lama karena sifat kuda Daniel yang sangat agresif. Setelah mendengar penjelasan Walker, Sistine yang penasaran berniat mengecek keadaan sekitar. Maybe 3 generations in here. Look. Do you hear that? Di tengah pengecekan, seketika mereka pun heran saat mendengar suara anak kuda Daniel. Dan setelah dicek, rupanya ada seekor anak kuda Daniel dengan kondisi tergencet pintu kandang. Run! Di tengah serangan kuda Daniel yang semakin membagong buta, Walker meminta semua orang untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat pertahanan. Where does it go? Wait. Sesaat kemudian mereka pun merasa lega saat menemukan sebuah drum berisi solar oplosan. Dirasa boljuk, Walker berniat memancing si kuda Daniel masuk, lalu menjebaknya dengan api. Oh, it's better. More to burn. Setelah melakukan persiapan, Walker berniat memastikan keadaan. Namun baru saja akan mengecek seketika Walker syok parah saat kuda Daniel ini sudah berada di depan pintu. Sungguh najis! Bertambah lagi dosa si Malika setelah ia menutup pintu hingga membuat Walker terjebak dan mati diinjak kuda Daniel. Hingga dari kejadian ini kita tahu jika villain yang sebenarnya adalah si Malika. Go, go!
Saat Malika terpojok, ia pun memerintahkan Sistine untuk mengalihkan perhatian si Daniel. Hingga saat si Daniel teralihkan, di saat itu pula si berdebah ini malah memilih untuk kabur, membiarkan Sistine diincar Daniel. Akhirnya wanita jahanam ini mengalami pengkor kronis. Kembali pada Sistine. Setelah melakukan pembakaran, Sistine yang tidak memiliki dendam langsung mengajak Malika untuk kabur. Namun saat ia melihat anak Daniel, Sistine pun merasa jika salah satu penyebab kekacauan ini hanya karena anak Daniel yang ketimpa tutup kandang. Ia pun mengajak Malika untuk menolongnya. Namun seperti biasa Malika langsung menolak, terlebih hidupnya lebih berharga dibandingkan seekor anak Daniel. Meskipun modarnya kurang satisfying, namun akhirnya wanita berdebah ini modar di seruduk Daniel. Di tengah kepanikan, Sistine yang terpojok berusaha untuk menenangkan induk Daniel ini dengan cara membebaskan anaknya. You're just being pretty. Hingga setelah keluarga Daniel ini pergi, Sistine pun merasa lega saat melihat helikopter jemputan yang datang setelah melihat kebakaran di tempat ini. Dan di keesokan paginya setelah dievakuasi, hanya Sistine lah satu-satunya yang selamat dari insiden kali ini. Karena setelah dipikir-pikir, villain yang sebenarnya adalah si Malika. Lalu, film pun sudah berakhir.